Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Akbar. Kali ini kita akan membahas tentang metode atau penerapan metode algoritma decision tree pada dataset kredit card yang sebelumnya. Oke, ya langsung saya di sini. Nah, pertama-tama ada import library tambahan. Di sini kita pakai Decision Tree Classifier untuk membuat model ID tree, dan ada Plot Tree untuk menampilkan pohon keputusan, Train Test Split untuk membagi data train dan tes, 4 Akurasi Score, Classification Report, dan Confusion Metric untuk evaluasi performa model. Dan di sini ada persiapan data. Data tuh dipisahkan menjadi dua bagian. Yang X itu berisi fitur input, Y berisi kolom target, yaitu default payment next month. Data kemudian dibagi menjadi 80% untuk data latih, training, dan 20% untuk data uji, yaitu testing. Parameter stratify sama dengan Y memastikan proporsi label target tetap seimbang antara data latih dan uji. Setelah itu ada pembuatan dan pelatihan model. Model ini tuh dibuat menggunakan algoritma ID3 dengan kriteria sebenarnya entropi agar pembagian not berdasarkan information gain. Jadi pakai rumus entropi ya teman-teman, decision tree itu. Lalu ada max depth sama dengan 5 kan agar pohon itu tidak terlalu dalam dan menghindari overfitting. Kemudian model dilatih menggunakan data latih fit. Selanjutnya ada prediksi dan evaluasi. Di sini akurasi model ID3 itu ternyata cukup tinggi ya teman-teman, ada 81,58%. Setelah pelatihan, model diuji menggunakan data uji X-test. Akurasi dihitung untuk mengukur seberapa baik model mengenali data baru. Classification report memberikan metrik tambahan seperti precision, recall, dan F-score untuk tiap kelas. Lalu kita ada visualisasi confusion matrix. Nah, maksudnya itu, confusion matrix itu memperlihatkan hasil prediksi model dalam bentuk tabel. Diagonal utama menunjukkan jumlah prediksi yang benar. Nilai di luar diagonal menunjukkan kesalahan klasifikasi. Warna biru lebih gelap menandakan jumlah prediksi yang benar yang lebih tinggi. Jadi maksud dari confusion matrix ini adalah, jadi gini teman-teman, dari hasil yang kita dapat, ternyata yang prediksi berhasil ini, yang nol ini, nol itu berhasil dan satu itu gagal. Ini pun sama. Jadi prediksi data yang berhasil bayar itu tuh terbukti benarnya ada 4.000. Sedangkan data yang gagal bayar yang terbukti benar 272. Lalu di sini ada data yang berhasil bayar yang terbukti salah itu ada 833, dan data yang gagal bayar terbukti salah itu ada 494. Lalu di sini selanjutnya ada visualisasi pohon keputusannya nih. Jadi di sini ada rootnya yang pertama ini, yang ternyata ini adalah faktor utamanya. Ternyata pay 0 yang jadi faktor utamanya. Pohon keputusan menunjukkan bagaimana model membuat keputusan berdasarkan fitur-fitur tertentu. Setiap kotak ini nih berisi nama fiturnya, ambang batas pemisahan, jumlah data di not tersebut, proporsi kelasnya. Lalu ada analisis hasil model. Jadi model ID3 ini menghasilkan tingkat akurasi sekitar 70 sampai 80% tergantung pada kondisi dataset. Fitur yang paling berpengaruh itu biasanya itu ada riwayat pembayaran yang P0 tadi yang di atas tadi hingga P6. Lalu kedua itu ada limit kredit, limit BAL, dan status pernikahan. Nah, ini teman-teman yang paling berpengaruh ya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tugas ini yaitu untuk menambahkan metode baru dengan decision tree. Kita tuh sebenarnya melanjutkan saja kode yang sebelumnya
ya teman-teman dari video sebelumnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.